Eroknya ya. Kalau saja Ibu Megawati bersabar, tidak punya ambisi menguasai PDI, maka tentu tidak terjadi kasus 27 Juli itu. Ya, kasus yang menurut saya itu penuh dengan konspirasi, baik dari pemerintah maupun orang PDI sendiri. Setelah kasus Kuda Tuli ini, akhirnya Ibu Mega membuat partai PDI Perjuangan. Coba pikirkan, kira-kira partai PDI Perjuangan ini layak nggak dimiliki oleh Ibu Megawati? Padahal berdirinya PDIP ini karena dia melakukan kudeta terhadap PDI yang saat itu dipimpin oleh Bapak Suryadi. Teman-teman sekarang sudah ada gambaran kan siapa Ibu Mega itu? Bahkan Gus Dur berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini wajah termul aslinya ya, agak menakutkan tetapi juga agak garang juga. Dia cerita tentang PDIP dari lahirnya yang kemudian diklaim bakal segera nyungsep kayak PSI dong. Ya, bakal nyungsep. Kalau Mukidi bakal segera nyungsep nggak? Ya kayaknya lebih nyungsep lagi kan begitu. Ya, tetapi namanya termul-termul begini kan memang kalau cerita kan melintir-melintir begitu. Bener nggak itu PDIP bakal nyungsep? Kayaknya kalau dibanding dengan PSI dan dinasti Jokowi, mana yang lebih nyungsep? Kayaknya dinasti Jokowi deh, ya. Walaupun Jokowi itu punya geng Solo, ya, punya termul dan lain sebagainya, tetapi kan di mata publik sudah hancur-hancuran seperti itu. Tetapi yang pengen kita lihat tuh memang, oh ternyata wajah aslinya seperti ini dan tidak ada rasa malu untuk tidak memakai jilbab, ya. Ini wajah-wajah yang bakal nyungsep walaupun sudah pakai filter, gitu kan? Ya tetap kelihatan kalau menakutkan itu, ya. Tetapi ya nggak apa-apa. Biasanya memang orang seperti itu, pemirsa. Jadi kalau dia, bahkan banyak orang yang masuk di penjara itu kan yang tidak biasa pakai jilbab untuk merusak citra Islam. Ini kan sama ini, DC ini kan biasanya nggak pakai jilbab, tetapi pakai jilbab untuk nyerang HTI, untuk nyerang FPI, untuk nyerang Anies Baswedan, gitu kan. Orang yang pakai jilbab aja nyerang Anies Baswedan. Ternyata aslinya memang tidak pakai jilbab, ya. Hitam sebetulnya kalau tidak pakai filter itu. Tetapi walaupun sudah pakai filter, kelihatan aja ini orang menakutkan. Kayak seperti PKI lah, wajah-wajah PKI yang cukup menakutkan. Satu hal yang dia ceritakan tentang PDIP itu, kenapa nggak dicerita, ya, tentang bagaimana Jokowi ngemis-ngemis menjadi anggota PDIP untuk didukung PDIP, ya. Karena apa, pemirsa? Karena Jokowi ini kan waktu itu sudah kaya, ya kan, pengen menjadi wali kota. Sebetulnya Jokowi itu maunya kelasnya itu kelas lurah aja, tetapi karena koneksinya bagus, punya duit banyak, punya tim, ya kan, bisa menipu KPU, ya, akhirnya tanpa ijazah pun kemudian dia lolos dengan KPU. Dan kata-kata ini juga kayaknya sudah dikonfirmasi oleh DC anak jenderal ini. Dia nyebut anak jenderal. Jenderal siapa gitu kan? Ya, kita tidak tahu persisnya karena dia tidak menyebutkan nama bapaknya itu siapa. Apa PKI ada jenderalnya juga, ya kita tidak tahu, ya. Tetapi ya dia kan katakan begini, saya tidak butuh ijazahnya Jokowi. Loh, memang nggak ada, ya. Kalau Jokowi punya ijazah SMA asli saja, dia akan tunjukkan ke publik, ini loh ijazahku. Sama seperti Gibran nggak punya ijazah, jadi nggak bisa ditunjukin gitu loh. Nah, harusnya dia cerita bagaimana dia ngemis, Jokowi itu ngemis di PDIP supaya diusung, ya kan? Setelah itu bagaimana dia pengen memakan PDIP, ya kan? Karena semua yang dilakukan dan karena sudah merasa taringnya, cengkramannya kuat, dia
maksa PDIP untuk membuat 3 periode presiden, didukung Luhut. Ya, ganas juga Luhut itu manusianya kan. Ya, kemudian dibatalkan itu dan akhirnya bermusuhan dan mau menghancurkan PDIP. Ya, itu yang harusnya diceritakan. Tapi lebih bagus lagi cerita sebenarnya keluarganya Jokowi itu seperti apa. Itu loh yang harusnya diceritakan oleh orang-orang model kayak begini ini. Karena ternyata kan anaknya Noto Miharjo itu ya yang ternyata itu adalah orang yang di depan podium saat DNID itu pidato. Ya, kita tidak tahu pemirsa. Kayaknya orang PKI atau orang yang punya ideologi PKI itu ngumpul semua jadi satu, ya. Dan saya kira, ya, kalau mereka ini sudah gagal karena tidak mendapatkan dukungan publik dalam demo-demo yang berkembang saat ini, ya, sepertinya nyungsutnya tidak nunggu pakai lama lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.